Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Mahendra Fernanda, NRP 9 dari kelas 4 D4 LKA akan mempresentasikan standar internasional dan K3 pada bidang kelistrikan dengan judul Analisis Penerapan K3 pada PLN PLTU TJP Jepara. Untuk pendahuluan, proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemberian perlindungan terhadap para pekerja ini tertera pada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dengan adanya proteksi, memungkinkan untuk memberikan pertanggungan terhadap munculnya masalah kesehatan, finansial, atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja saat bekerja untuk perusahaan. Salah satu upaya proteksi terhadap para pekerja yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan hak asasi karyawan dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya jaminan keselamatan kerja, bertujuan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja. PT PLN PLTU TJP Jepara sebagai salah satu pembangkit listrik di Indonesia yang mempekerjakan SDM sebagai pegawai juga berkewajiban dan sudah melakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai tujuan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja atau zero accident. K3 dalam bidang kelistrikan, di dalam lingkup PT PLN, istilah K3 biasa disebut dengan K2 atau keselamatan ketenaga listrikan. Keselamatan ketenaga listrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi penyedia tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan mengerucut kepada dua hal, yakni pengelolaan keselamatan kerja untuk pegawai guna meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja yang didapat pekerja saat bekerja dan pengelolaan kesehatan dari resiko kesehatan yang didapat pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Aspek lain terkait dengan pelaksanaan K3 juga meliputi pengadaan program-program K3 yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk karyawan, mulai dari pelatihan K3, penyediaan APD, dan pengenalan area wajib APD. Proteksi SDM, adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh PT PLN PLTU TJP Jepara menunjukkan bahwa perusahaan sudah memberikan proteksi kerja untuk setiap pegawainya. Bentuk proteksi keselamatan oleh perusahaan untuk pegawainya adalah pemberian APD atau alat pelindung diri yang sudah tersertifikasi. Selain pemberian APD, PT PLN PLTU TJP Jepara juga melakukan safety induction untuk seluruh pegawainya. Kegiatan safety induction meliputi pengenalan daerah rawan di kawasan PLTU TJP Jepara, serta kelengkapan APD yang harus digunakan saat berada di wilayah-wilayah kerja. Kemudian wujud proteksi kesehatan berupa penjaminan jam sostek. Di dalam penjaminan jam sostek ini, pegawai mendapat proteksi dari kecelakaan kerja, serta resiko kesehatan yang didapat saat bekerja. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT PLN PLTU TJP Jepara. Program-program pelaksanaan keselamatan ketenaga listrikan yang dilaksanakan oleh PT PLN PLTU TJP merujuk pada buku pegangan K2 dan K3 pada bidang distribusi, di mana dijelaskan bahwa keselamatan ketenaga listrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik. Selain program yang sudah diterapkan oleh Puslitbang, PT PLN
juga mempunyai program-program K3 sendiri yang ada di perusahaan. Di antaranya adalah pemberian banner atau peringatan tentang pentingnya K3, serta pemberian paket book oleh perusahaan kepada setiap karyawan, pengawasan pelaksanaan K3 melalui workdown, pengevaluasian pelaksanaan program K3 bulanan melalui rapat P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengelolaan outtakes, pekerja tidak tetap saat unit overhaul, atau keadaan di mana unit atau plan harus dimatikan untuk proses maintenance, dan yang terakhir adalah pelatihan K3. Berbagai pelatihan K3 yang telah dilaksanakan dibagi menjadi 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan secara in-house training dan pendatangan expert atau ahli dari luar. Untuk pelatihan secara in-house training, jenis pelatihan ini dilakukan sendiri oleh pihak manajemen dengan mengandalkan staf ahli K3 yang dimiliki. Pelatihan secara in-house training biasanya dilakukan adalah jenis pelatihan menggunakan APAR untuk semua pegawai. Selain pelatihan penggunaan APAR, pelatihan untuk staf medis jaga di kawasan plant juga dilakukan. Untuk jenis pelatihan yang menggunakan expert dari luar, memang biasanya dilakukan kerjasama dengan Pusdiklat untuk melakukan pelatihan K3 dan lingkungan. Untuk kesimpulannya, implementasi program pelaksanaan K3 yang ada di PT PLN PLTU TJB Jepara sudah berjalan dengan sangat baik. Program K3 yang ada di PT PLN PLTU TJB Jepara diantaranya yakni melakukan safety induction untuk para pegawai yang akan mulai bekerja di perusahaan. Safety induction ini disampaikan saat calon pegawai di perusahaan melakukan pelatihan kerja. Termasuk di dalamnya dijelaskan prosedur dan aturan K3 yang harus ditaati oleh para calon pekerja, dan setiap pekerja dibekali dengan paket book yang secara umum menjelaskan tentang aturan dan prosedur K3 yang ada di PLTU TJB Jepara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.